Halo, perkenalkan nama saya Beni Setiawan. Di sini saya mencoba untuk mereview jurnal dengan judul terkait perkembangan sistem operasi berbasis mobil Android. Ya, langsung saja saya membuka jurnal, beberapa jurnal nih. Ada 10 jurnal yang mau saya review. Kita lihat jurnal pertama saya. Di sini saya mengangkat game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Kita buka jurnal pertama. Di sini jurnalnya Jurnal Informasi Merdeka Pasuruan. Volume dan halamannya 1-14, tahunnya 2016. Penulisnya itu Dian Wahyu Putra, kedua A Prasita Nugraha, 3 Erni Wahyu Puspitasari. Tujuan penelitian di situ nanti game edukasi berbasis Android untuk pembelajaran anak usia dini. Oke, kita baca saja ini. Ini judulnya, game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Jurnalnya Gym Informatika Merdeka Pasuruan. Itu ini volumenya itu nomor 1 dari halaman 1-13 ini. 1-13. Kita baca dulu abstraknya. Penggunaan ponsel pintar, smartphone, iPad, tablet, PC, dan lain sejenisnya dalam kehidupan sehari-hari kian marak, mulai merek terkenal sampai biasa saja dan canggih sampai yang sederhana kian santer digunakan berbagai alasan menjadi magnet bagi semua kalangan dalam penggunanya. Ringan, mudah, dan bawa praktis menjadi alasan utama pemakaian. Selain itu, terdapat banyak fitur game yang tidak hanya hiburan bermain, namun sudah banyak game untuk mengasah daya pikir dan logika, dapat memperkenalkan materi agar lebih menarik dan diterima dan dipahami terutama oleh anak yang masih usia dini. Oke. Pendahuluannya, penggunaan smartphone, iPad, book, tablet, PC, dan sejenisnya lebih banyak digunakan saat ini karena berbagai alasan dan pilihan dari PC, personal komputer yang ada di rumah. Dari 10 alasan yang dipaparkan oleh Master Web Corporation dalam situs webnya yang membahas tentang dunia teknologi dan gaya hidup 2011 menyebutkan bahwa karena ringan, cepat, lebih mudah dipakai dan dibawa saat bepergian. Dalam usia ini mereka berada pada sumber pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat dan fisik maupun mental. Di sini tujuannya itu untuk game edukasi ini untuk merupakan pembelajaran untuk anak usia dimulai dari 3-6 tahun. Itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian kita lihat saja di bawah. Ini kesimpulan dari penelitian ini telah dihasilkan sebuah game edukasi berbasis sistem operasi Android yang ditujukan dan dapat digunakan untuk pembelajaran anak usia dini antara usia 3-6 tahun. Game edukasi yang tercipta mengajarkan tentang pengembangan daya pikir dan
daya cipta yang meliputi pembelajaran mengenal bintang, lagu anak-anak sering mewarnai. Oke. Nah, kelebihannya itu game edukasi itu tadi telah diuji dengan sukses dengan menggunakan metode penguji white box testing dan black testing. Ini game edukasi ini telah diuji dengan sukses dengan menggunakan metode pengujian white box testing dan black testing. Untuk kekurangannya menurut saya nggak ada sih. Oke, kita lanjut ke jurnal kedua. Oke, di sini ada judul integrasi augmented reality pada mobil virtual tour berbasis Android untuk pencarian lokasi dan rute terdekat. Kita buka jurnalnya dulu. Ini jurnal kedua. Mohon bersabar sebentar. Ya, ini judulnya integrasi augmented reality pada mobil virtual tour berbasis Android untuk pencarian lokasi dan rute terdekat. Jurnalnya ini dari Universitas Jurnal Ilmiah Mikrotik. Dari Trumojoyo Madura. Oke. Ini dari Universitas Trujono Madura. Abaikan saja. Oke, untuk volume dan halaman. Volumenya ini volume 1. Halamannya 1 sampai 8. Ini. Bisa lihat dari sini saja. Halamannya 1 sampai 8. Terus untuk tahun ini ada 2013, ini tahun 2013. Nama penulis. Nama penulisnya ini ada Budi Dwi Satoto dan Eza Rahmanita. Oke, kita baca abstraknya dulu. Sistem augmented reality diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah interaktivitas pada mobil fitur tour berbasis Android yang mencakup pengintegrasian berbagai jenis konten seperti teks, gambar, dan video. Untuk menampilkan informasi kepada pengguna, aplikasi augmented reality digunakan untuk mengetahui lokasi pada suatu tempat. Bagi user, mereka tidak akan kebingungan lagi mencari tentang rute perjalanan yang mau dikunjungi. Penelitian ini diharapkan juga menjadi bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui lokasi pada suatu tempat. Bagi user, mereka tidak akan kebingungan lagi untuk mencari tentang rute perjalanan. Untuk metode penelitiannya itu mungkin perjalanan kali ya. Objek penelitiannya saya kurang tahu. Kita lihat ke hasil penelitian. Hasil penelitiannya ini yang digunakan. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, aplikasi digunakan untuk mengetahui lokasi pada suatu tempat bagi user. Mereka tidak akan kebingungan lagi untuk mencari tentang rute perjalanan yang akan mereka kunjungi. Kesimpulan yang dapat diambil itu tingkat akurasi posisi pengguna dalam peta pada platform mobil Google Android. Sistem operasi Android mendukung pengimplementasikan rute dengan menggunakan fasilitas Google Map for Android. Google Map for Android memberi kesempatan programmer untuk melakukan kustomisasi pada bagian layernya dan menggunakan fasilitas integratif terhadap MAP-nya. Ini
hasil penelitiannya itu aplikasi augmented reality digunakan untuk mengetahui lokasi pada suatu tempat bagi user, maka tidak akan kebingungan lagi untuk mencari rute perjalanan yang mau dikunjungi. Augmented merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi maupun 3 dimensi ke dalam lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda maya tersebut menjadi real time. Kelebihannya augmented reality tadi teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi dalam lingkungan nyata, memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara real time. Untuk kekurangannya sih menurut saya sih nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja ke review ketiga. Kita buka dulu jurnalnya. Ini untuk jurnalnya. Nah, di sini jurnalnya berjudul Android Basis Mobile Information System Design for Infrastructure of Warehouse. Itu artinya adalah perancangan sistem informasi mobil berbasis Android untuk kontrol persediaan barang di gudang. Ini volumenya 1 dari halaman 1 sampai sebenarnya 1 sampai 7 sih ini. Di sini 1 sampai 6. Tahunnya 2013, kita cek. Ini 1 sampai 6. Jurnal Seni dan Seni Pon Surabaya tahun 2013. Ini Jurnal Sains dan Seni Pomits. Dan ini adalah penulisnya itu namanya Muhammad Abdulillah dan M. Isa Irawan. Oke, tujuan penelitian kita baca abstraknya dulu. Penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan mengolah data pada berbagai aktivitas perusahaan, khususnya pada bagian gudang, merupakan bagian penting bagi setiap perusahaan. Dengan teknologi ini, data yang telah diolah dapat menjadi sebuah informasi yang tepat dan tepat. Pada saat ini, banyak perusahaan yang masih menggunakan metode pencatatan manual untuk mendata barang yang masuk maupun keluar dari gudang. Sedangkan di sisi lain, era digital semakin berkembang pesat yang kemudian didukung dengan munculnya sistem operasi Android dengan kemampuan teknologi mobile, membuat masyarakat mulai meningkatkan penggunaan kertas dan beralih ke metode komputer untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Oleh karena sistem informasi ini dibuat sebagai jawaban kebutuhan tersebut. Dengan sistem informasi ini, para pegawai gudang tidak perlu lagi melakukan pencatatan data barang masuk maupun keluar secara manual yang kemudian disalin untuk disimpan dalam database server. Juga para pegudang harus masuk ke dalam ruangannya dan mengakses komputer untuk melakukan contributing data. Kita lihat sini tujuan penelitiannya untuk para pegawai tidak perlu lagi melakukan pencatatan data barang masuk maupun keluar secara manual, dan kepala gudang tak harus masuk ke dalam ruangannya dan mengakses komputernya untuk melakukan controlling data. Metode penelitiannya, mungkin ini objek penelitiannya ini gudang. Objek penelitiannya gudang. Hasil penelitian kita lihat di bawah sini. Nah, ini sistem informasi Android yang telah dirancang sesuai dengan sistem informasi yang ada sebelumnya di PTX sehingga mampu melakukan pencatatan barang masuk maupun keluar dari PTX seperti metode pencatatan manual yang digunakan sebelumnya. Saya di sini hasil penelitiannya, sistem informasi gudang yang telah dirancang ini
menyimpan seluruh transaksi penerimaan dan pengiriman barang sehingga pihak PT X dapat memantau pengeluaran dan penerimaan serta penyediaan barang di perusahaan. Nih, nomor 2. Sistem pembayaran gudang yang telah dirancang ini menyimpan seluruh transaksi penerimaan dan pengiriman barang sehingga pihak PT X dapat memantau pengeluaran dan penerimaan serta penyediaan barang. Oke, kita lanjut ke jurnal 4. Pembangunan aplikasi bantu dalam menghafal Al-Quran berbasis mobile. Kita buka jurnalnya. Oke, ini untuk judulnya pembangunan aplikasi bantu dalam menghafal Al-Quran berbasis mobile, volumenya 2, tahunnya 2013, halamannya 1-8. Ini jurnal ilmiah komputer dan informatika. Di sini penulisnya adalah M. Yayan Hardiansyah dan Irwan Afrianto. Nah, ini kan jurnal ilmiah komputer dan informatika, volumenya 1-8, 2013. Penulisnya tadi Yayan Hardiansyah dan Irwan Afrianto. Oke, kita lihat ke tujuannya. Kita baca abstraknya dulu sebentar. Al-Quran adalah wahyu dari Subhanallah wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Mahad Al-Imarat, salah satu lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas menghafal Al-Quran di kota Bandung. Saat ini penghafal Al-Quran memiliki keterbatasan dalam hal tempat berupa lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas. Maaf, ada gangguan sedikit. Al-Quran terbatas mengajar dan menghafal Al-Quran. Penerapan metode menghafal yang cukup sulit untuk diimplementasikan dengan keterbatasan peralatan yang ada. Untuk itu dilakukan pembangunan aplikasi bantu menghafal Al-Quran berbasis Android. Dengan pendekatan teknologi yang ada diharapkan menghafal Al-Quran dapat dilakukan semaksimal mungkin. Oke. Kita lihat hasil tujuan penelitiannya untuk mempermudah dalam menghafal Al-Quran yang bisa dilakukan di mana saja dan kapanpun. Metode penelitiannya untuk membangun aplikasi bantu dalam menghafal Al-Quran berbasis mobile dengan sistem operasi Android. Oke, tujuan penelitiannya udah, metode penelitiannya udah. Kita lihat ke hasil penelitiannya aja. Untuk hasil penelitian, kita lihat di bawah sini. Tampilan. Nah, aplikasi bantu dalam menghafal Al-Quran berbasis mobile dengan platform Android yang telah membangun kepada para penghafal Al-Quran dalam menghafal Al-Quran yang bisa dilakukan kapan saja dan dimanapun berada. Aplikasi bantu dengan menghafal Al-Quran berbasis mobil dan platform Android yang dibangun telah memberikan kemudahan dalam penerapan metode penghafalan Al-Quran, yaitu mendengar berulang-ulang. Nih hasil penelitian. Sistem informasi aplikasi bantu dalam menghafal Al-Quran berbasis mobil dan platform Android dengan ini dibangun dengan memberikan kemudahan dan penerapan metode menghafal Al-Quran, yaitu mendengarkan berulang-ulang. Oke, kita lanjut ke jurnal 5.
Jurnal 5 adalah rancang membangun sistem informasi geografis persebaran lokasi objek wisata berbasis web dan mobile Android. Kita buka jurnal 5. Di sini saya buka juga jurnal 6, jurnal 7, jurnal 8, jurnal 9, jurnal 10. Biar nanti gak capek untuk membuka jurnal satu-satu, kita buka semua aja jurnalnya. Kita lihat ini jurnal 8, ini jurnal 5. Sebentar, kita ke jurnal 5. Harus bersabar, lagi loading. Nah, ini dia. Untuk judulnya rancangan bangunan sistem informasi geografis persebaran lokasi objek pariwisata berbasis web dan mobile Android. Studi kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Ini untuk penulisnya namanya Indah Bagus Madai Yogi Adinata sama Rizal Effendi. Untuk jurnal ini jurnal teknologi informasi dan komunikasi volume 5, dari halaman 1 sampai 8. Volume 5 1 sampai 8 tahun 2014. Indah Bagus Mada Yogi Adinata, Rizal Effendi. Untuk tujuan penelitian, kita lihat di sini. Oke. Sebentar, kita cari dulu. Kita baca aja jurnalnya. Pariwisata merupakan sektor yang sangat viral bagi perkembangan suatu daerah. Pariwisata merupakan salah satu sarana promosi untuk memperkenalkan keindahan dalam maupun keunikan budaya di daerah tersebut. Dengan diperhatikannya keberadaan pariwisata, tentu saja banyak para wisatawan yang tertarik untuk mengunjunginya. Oke. Kabupaten Gianyar merupakan salah satu daerah di Pulau Bali yang memiliki tujuan wisata. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Gianyar tidak dapat diragukan lagi. Setiap tahun kunjungan pariwisata asing maupun domestik mengalami peningkatan yang baik. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu dalam mempromosikan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata namun belum dikenal oleh para wisatawan, selain menunjukkan lokasi dan informasi objek wisata yang sudah ada. Sistem geografis merupakan salah satu bentuk sistem dengan konsep yang bisa diharapkan untuk memberikan informasi persebaran lokasi objek pariwisata di Kabupaten Gianyar dengan bentuk peta digital. Ini tujuan penelitiannya untuk mengembangkan sistem informasi geografis yang dapat membantu Dinas Pariwisata di Kabupaten Gianyar untuk mengelola informasi pariwisata dan membantu wisatawan dalam menemukan informasi dari objek wisata. Untuk objek penelitiannya itu suatu objek wisata di Kabupaten Gianyar. Oke, untuk kelebihannya kita buka di bawahnya aja biar cepat.
berwisata maupun Kabupaten Gianyar mengelola objek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Sistem informasi geografis ini bisa mencari informasi objek dari lokasi wisata Kabupaten Gianyar. Sistem informasi geografis ini berhasil menjadi button berbeda yaitu web dan Android. Nah, di sini hasil penelitian dari saya adalah hasil penelitian dari pembahasan lokasi objek dan mobile Android adalah sistem informasi geografis ini dapat membantu Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dalam mengelola objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Gianyar, dan sistem informasi geografis ini dapat mempermudah user wisatawan dalam mencari informasi objek dan lokasi wisata di Kabupaten Gianyar. Untuk kelebihan penelitiannya, sistem informasi geografis itu dapat membantu Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar informasi mengelola objek wisata Kabupaten Gianyar. Untuk kekurangannya sendiri sih, sistem itu perlu dikembangkan, soalnya itu petanya bersifat online sehingga kalau harus membutuhkan koneksi internet. Oke, kita benar kena. Oke, jurnal ke-6, pengembangan aplikasi untuk anak menggunakan sistem multimedia. Kita cari jurnal 6, ini jurnal 6 dengan judul pengembangan wudhu untuk anak menggunakan sistem multimedia. Namanya Intan Fadlis Lutinisa dengan Dewi Trisnawati dengan halaman sekolah jurnal algoritma. Nah, ini volumenya nomor 2015. Oke. Kita baca abstraknya dulu. Sebagai tiang agama, sholat harus dikerjakan dengan baik dan benar. Namun sebelum melaksanakan sholat, terlebih dahulu harus memiliki wudhu, karena wudhu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Maka dari itu penting bagi kita sebagai umat muslim untuk belajar mengenai wudhu dan sholat yang dilakukan sejak usia dini. Media pembelajaran mengenai tata cara wudhu serta sholat saat ini sangat banyak ditemui, namun masih banyak kekurangan tersendiri. Oke. Tujuan penelitian di sini mengembangkan sebuah aplikasi pembelajaran tata cara wudhu dan sholat yang bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Android merupakan salah satu teknologi berbasis mobile yang dapat digunakan di berbagai perangkat mobile. Salah satu metode penelitian adalah pengembangan sistem yang digunakan oleh pengembang aplikasi multimedia. Dengan menggunakan pengembangan multimedia, diharapkan anak-anak lebih tertarik untuk belajar mengenai wudhu dan sholat. Nih. Dengan menggunakan pengembangan multimedia, diharapkan anak-anak lebih tertarik. Oke, kita ke itunya aja, hasil penelitian. Hasil penelitian itu banyak sih. Aplikasi tata cara wudhu dan sholat merupakan aplikasi berbasis Android, maka akan mudah digunakan dimanapun dan juga kapanpun tanpa perlu koneksi internet. Aplikasi tata cara wudhu dan sholat berbasis Android ini ditujukan pada penggunaan anak-anak di bawah bimbingan orang tua atau pemula. Ya, kalian bisa baca sendiri. Di sini metode penelitian saya udah saya bahas tadi. Hasil penelitian aplikasi secara sholat, wudhu dan sholat merupakan aplikasi berbasis Android, maka akan mudah digunakan dimanapun dan kapanpun tanpa perlu koneksi internet. Aplikasi tata cara wudhu dan sholat berbasis Android ini ditujukan pada penggunaan anak-anak di bawah bimbingan orang tua atau pemula.
Kelebihannya, aplikasi tata cara wudhu dan sholat ini menyediakan fasilitas berupa halaman-halaman berisi tentang definisi wudhu dan dalil-dalil syarat wajib dan rukun-rukun serta hal yang dapat membatalkan wudhu. Kekurangannya, aplikasi tata cara ini tidak ada penambahan video cara-cara sholat yang di sini tadi nggak ada. Oke, kita next ke jurnal selanjutnya, jurnal 7. Rancangan permainan Othello berbasis Android menggunakan algoritma depth research. Kita buka jurnal 7. Oke, di sini volumenya 1 dari halaman 1 sampai 7. Nah, jurnalnya jurnal dunia teknologi informasi dengan judul rancangan permainan Othello berbasis Android menggunakan algoritma depth research, dengan penulis 1 Mauza Saputri Handayani, Dedi Arisandi, dan Opim Salim Sitompul. Ini oke, kita lihat abstraknya sebentar. Aplikasi game merupakan aplikasi yang banyak diminati oleh pengguna mobil phone untuk mendapatkan hiburan dan edukasi. Perkembangan game didukung oleh semakin canggihnya teknologi mobil phone yang baik secara model maupun operating system. Android adalah salah satu jenis sistem operasi mobil phone yang sedang berkembang saat ini. Oke. Penulisnya tadi sudah saya sebutkan. Tujuan penelitian untuk mengimplementasi algoritma DFS dengan menggunakan algoritma Negemax dan dioptimalkan dengan alpha beta permainan Othello dapat menerapkan mobil phone berbasis Android. Lihat hasil penelitian. Itu dia bagian yang berfungsi, algoritma penelusuran pohon permainan dan algoritma pencari nilai optimal. Strategi peletakan koin pada papan permainan tidak secara ruang pencarian yang terlalu besar sehingga dengan alpha beta pruning. Dari hasil pengujian aplikasi yang telah dilakukan dan baik ini GTS 557. Hasil penelitian yang saya bacakan tadi. 08 pembuatan mobil learning interaktif. Jurnalnya 8. Ini perancangan dan pembuatan interaktif berbasis persoalan extreme programming dengan tes Hidayat Rizal, Satrio Adi, Panji Wisnu Wirawan. Oke, pendahuluannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang timbul adalah kebutuhan pengembangan M-learning serta bagaimana data learning dapat berintegrasi. Halaman satunya. Kebuka. Tujuan penelitian untuk merancang aplikasi learning berbasis Android dengan metode personal ekstrim. Hasil penelitian pembuatan mobil learning interaktif. Jurnalnya 8. Ini perancangan dan pembuatan interaktif berbasis persoalan extreme programming dengan tes Hidayat Rizal, Satrio Adi, Panji Wisnu Wirawan. Oke, pendahuluannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang timbul adalah kebutuhan pengembangan M-learning serta bagaimana data learning dapat berintegrasi. Halaman satunya. Kebuka. Tujuan penelitian untuk merancang aplikasi learning berbasis Android dengan metode personal ekstrim. Hasil penelitian. Jurnal 8. Dalam penelitian ini hasilkan mobile learning
interaktif berbasis Android dikembangkan dengan metode personal extreme programming. Layanan penghubung m-learning service dibangun untuk berdaya pada aplikasi client server e-learning. Aplikasi client m-learning memiliki informasi mata kuliah yang diambil setiap kuliah, informasi material, informasi penugasan, dan informasi forum, serta menambahkan diskusi forum metode. Aplikasi client m-learning memiliki feed mata kuliah yang diambil informasi materi setiap kuliah, informasi mata file, informasi penugasan, dan informasi forum serta diskusi forum. Oke, kita ke jurnal 9. Jurnal 9 perancangan dan implementasi aplikasi pemesanan makanan dan minuman berbasis client server dengan platform Android. Studi kasusnya warung steak and sake. Volumenya 1-8. Buat penulisnya ini namanya Asep Nugraha, Muhammad Dhani, dan Himawan Arifianto. Oke, untuk sistem operasi mobil menggunakan versi modifikasi dari kernel Linux tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan fungsi mobil seperti SMS, telepon, maupun browsing Android. Ini kini banyak digunakan untuk keperluan lainnya seperti pemesanan makanan di restoran atau tempat makanan lainnya. Pengguna media mobil Android untuk pemesanan makanan dapat membantu proses bisnis di dalam restoran atau tempat makan, seperti yang dirancang di warung steak and sake. Penggunaan mobil Android untuk mencatat pesanan dapat menggantikan kertas dan pena atau pensil yang selama ini dipakai. Hal ini dikarenakan kertas dan pena atau pensil untuk pemesanan makanan dan minuman menemui kendala-kendala antara lain adalah pemesanan yang rangkap atau redundansi, tidak urutnya pembuatan pemesanan akibat bentuknya nota pemesanan, terutama pada saat ramai pengunjung. Pensil yang tumpul dan pena kertas pemesanan yang habis. Oke, tujuan penelitian itu untuk merancang pemesanan makanan dan minuman menggunakan platform Android berbasis client server. Untuk penelitiannya itu rumah makan. Hasil penelitiannya aplikasi pemesanan menu makanan ini dapat mempermudah pelanggan untuk memesan menu makanan di rumah makan warung steak dan sake tanpa harus menunggu pelayanan datang untuk mencatat pemesanan pelanggan. Aplikasi dapat mengatasi pemesanan makanan dan minuman dengan platform Android berbasis client server. Aplikasi mobil Android yang menghapus pemesanan pelangganan ke bagian dapur dan kasir. Kelebihannya untuk mempermudah pihak rumah makan steak dan sake. Itu sih sistem pemesanan menu makanan. Kekurangannya itu kurangnya menambahkan sistem pemberitahuan baik dengan sistem alert pada mobil pelayanan atau pemberitahuan dengan sistem tampil display layar monitor, hingga ketika bagian dapur telah mengonfirmasi status makanan menjadi selesai, maka akan memberitahu mobil Android pelayanan menampilkan display monitor sehingga para pelayan akan tahu lebih cepat pemesanan meja berapa yang sudah selesai. Hal ini akan menyebabkan pemberian pesanan di meja pelanggan menjadi cepat dan tanpa keributan. Oke, kita ke jurnal 10. Jurnal 10 itu berbahasa the Android of widely growing mobile operating system which is mobile budgets. Saya nggak banyak membahas di sini. Ini jurnal internasionalnya dengan volume 1-7, volume 3 dengan judul The Android of widely growing mobile operating system which is mobile based application. Ini Journal of Computing Science and Mobile Application. Ya, tujuan penelitiannya Android operating system is one
the most widely used mobile operating system these days, and also anything it's used for making better mind in different areas of life. Kita bisa baca ini. Oke, kita ke ininya aja. Tujuan penelitian: this application helps student, teacher, parent, patient, and user of home application in anytime and anywhere basis. Begin part of today, it fans for using Facebook, Table, and mobile Android operating system. Impossible to develop ultimate attendance system, secure tracing of medical data. Untuk hasil penelitiannya itu in this paper, sebentar, dia ada di sini. Hasil penelitian mobile over this one is clear that Android operating has embedded as a mobile platform. Time saving and edge control. Reliability, time saving is edge control is to be used a base of clear application for trackers, and if of or any word switch also work of which sector. Oke, mungkin itu aja jurnal dari saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.